Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih membacakan mukaddimah daripada Syekh, yaitu as'alallah al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Yani aku berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, ya Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Syekh, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan aku berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjadikan engkau orang yang diberkahi, orang yang diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Maka di sini kita lihat, di sini kata Syekh Asy-Syatiri hafidhana wa hafidhahullah, qauluhu wa yaj'alaka mubarakan. Ucapan Syekh bahwa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau adalah orang yang diberikan berkah. Orang yang diberikan berkah, ini berarti doa daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di mana beliau, kata Syekh Asy-Syatiri al-muallif rahimahullahu na yad'u li kulli man qara'a risalatahu bi an yaj'alahu Rabbul Izza wal Jalal mubarakan. Yaitu penulis di sini Syekh Muhammad mendoakan setiap orang yang membaca bukunya ini, ya tentunya termasuk mempelajarinya dan mengamalkannya, mendakwakannya, ya, adalah agar supaya Allah Rabbul Izza wal Jalal menjadikan dia orang yang diberkahi. Ya, tentu kita ucapkan amin, ya, atas doa Asy-Syekh. Nah, kita lihat di sini al-mubarak itu huwa alladhi fihi al-khairu wan naf'u li nafsihi wa li ghairihi. Yang dimaksudkan dengan al-mubarak, orang yang diberkahi. Apa orang yang diberkahi itu? Orang yang diberkahi itu adalah alladhi fihi al-khair, orang yang ada pada dirinya kebaikan, wan naf'u, dan apa? Manfaat. Dia itu ada pada dirinya kebaikan dan keberadaannya dia itu bermanfaat. Terutama li nafsihi wa li ghairihi,
bagi dirinya dan orang lain. Ya, dia tuh membawa kebahagiaan, membawa kebaikan bagi orang lain, bagi dirinya, dan keberadaan dia itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat ya tentang kehidupan seseorang itu, apakah dia bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, ada pada dirinya kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu ada pada orang lain. Nah, ini tentu prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam Islam adalah prinsip bagaimana seseorang itu dia berguna bagi orang lain. Karena Islam itu dia tidak menghendaki kehidupan seseorang itu menyendiri, dalam tanda kutip. Artinya dia tidak menggunakan prinsip bahwa yang penting saya selamat, soal urusan orang lain itu urusan dia. Ya, bukan seperti itu. Nah, Islam sangat memperhatikan keberadaan seseorang di suatu tempat, suatu negeri, suatu wilayah. Itu bagaimana dia bermanfaat bagi dirinya dan dia bermanfaat bagi orang lain. Bahkan Islam mengatur sekian banyak hak berkaitan dengan tetangga, sebagian banyak hak yang berkaitan dengan kaum muslimin, dan seterusnya. Sampai-sampai ini bagian daripada bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bahwa muslim mana yang paling baik, kata beliau, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau kita hidup di satu lingkungan, tapi ternyata kita itu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, justru mengganggu orang lain, ya ini jadi permasalahan. Ya, kehidupan kita itu tidak berkah. Kehidupan kita tidak berkah. Kenapa? Karena kehidupan yang berkah itu konsepnya adalah orang itu ada pada dirinya kebaikan dan manfaat, dan kebaikan dan manfaat itu dia mampu tularkan kepada orang lain. Artinya bukan hanya terbatas pada dirinya sendiri ya. Bukan hanya terbatas pada dirinya sendiri, tetapi dia itu mampu bermanfaat untuk orang lain. Tapi kadang-kadang kita ini sudah tidak mampu bermanfaat untuk orang lain, justru membahayakan orang lain. Ya, membahayakan orang lain dan jangan ya lisan kita. Ya, membahayakan orang lain karena kita tenggelam dalam fitnah, namimah, ghibah, ya. Begitu pula tangan kita. Tangan kita tidak bisa tenang, ya, mengganggu orang lain. Akhirnya orang-orang itu terganggu. Padahal konsep muslim yang baik apa kata Nabi? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang baik itu adalah orang muslim lain selamat daripada gangguan lisan dan gangguan tangan. Sehingga kalau kita tidak ada itu kita dirindukan. Oh, si fulan itu masya Allah ya. Ya kalau ada itu enak, suasananya bagus. Ya dia kalau ada di sini kita senang ya. Kita merasa termotivasi dengan keberadaan dia. Tapi jangan sampai begitu kita ada di situ orang malah jengkel, ini orang ada di sini nggak manfaat. Mendingan dia kabur, orang ini nggak usah ada di sini. Jadi orang itu nggak suka dengan keberadaan kita. Ini bertanda bahwa kehidupan kita itu tidak berkah. Karena konsep berkah tadi itu apa? Konsep berkah itu adalah ada pada diri kita kebaikan dan manfaat, dan untuk diri kita, dan mampu ditularkan kepada orang lain. Sebab itu proses nasihat menasihati kepada kebaikan itu adalah proses untuk menjadikan kehidupan seseorang itu berkah. Ya, maka dari itu datang dalam hadis ya, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menjelaskan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu beliau membawa sebuah athar. Athar ini dinilai hasan oleh Al-Alama Albani rahimahullah, yaitu al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal ladzina yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia tinggal bergaul dengan orang lain ya, sebagai makhluk sosial,
lalu dia mengajak mereka kepada kebaikan, tapi dia juga bersabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk itu berbeda-beda temperamen, berbeda-beda watak, berbeda-beda latar belakang pendidikan. Nah, kalau latar belakang pendidikan berbeda, temperamen orang berbeda, watak dan karakter orang berbeda, yakin pasti ada persinggungan. Sulit untuk disatukan watak yang berbeda, sulit untuk disatukan temperamen yang berbeda, sulit untuk disatukan latar belakang pendidikan yang berbeda. Tetapi Islam mengatakan dia mampu hidup dalam lingkungan yang demikian. Lalu dia Dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia tetap mendakwahi mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan. Dia tidak mengatakan bahwa di sini orang-orang ini semuanya enggak benar. Ya, orang-orang ini semuanya pendusta, orang-orang ini semuanya pengkhianat, orang-orang ini semua pelaku kemaksiatan. Saya malas dengan mereka. Tidak ada. Dia ada kayak gitu. Sebab coba antum bayangkan bagaimana ketika Rasul Ibrahim alaihi salatu wassalam diturunkan kepada kaumnya itu kaumnya semua berada dalam keadaan yang rusak. Ya. Orang yang baik cuma siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam aja. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kaumnya, dia nggak pernah mengatakan bahwa ini kaumku ini semua nggak benar nih, biarin aja. Tidak ada. Ya begitu juga ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bangsa Quraisy, khususnya ketika itu ya, hadir di tengah-tengah mereka ketika itu orang-orang Quraisy tenggelam dalam kerusakan-kerusakan. Iya, mereka punya prinsip-prinsip hidup. Ya, sebagiannya dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam sebuah kitab kecil namanya Masailul Jahiliyah. Itu prinsip-prinsip hidup orang-orang jahiliyah. Bahkan ada di antara mereka itu kalau dia lahirnya anak perempuan itu bagi dia aib ya. Dia kuburkan hidup-hidup, dia gak suka punya anak perempuan, dan perempuan-perempuan mereka kalau masa haid itu diasingkan dari negeri, dibikin bilik-bilik di pesisir kampung, sehingga orang-orang yang haid semuanya tinggal di sana, tidak boleh tinggal di dalam kampung dan seterusnya. Prinsip-prinsip hidup mereka. Tapi ketika Rasulullah datang kepada mereka, dan juga bukan dalam ketika Rasulullah datang lalu mereka menyambut, tidak. Begitu Rasulullah datang mereka menolak. Tapi apakah Rasulullah mengatakan, oh ini kaum semua nggak benar, ini kaum semua penuh dengan kejahatan, ini kaum semua zalim, ini kaum semua tenggelam dalam kesyirikan dan seterusnya. Saya malas nih, nggak usah dengan kaum ini. Dan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyikapi mereka dengan baik dan konsisten. Beliau tidak bergeser dari prinsip beliau, yaitu mendakwakan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul Nuh alaihi salatu wassalam pun begitu. Sampai kata Nuh alaihi salatu wassalam, aku telah mendakwahi mereka itu lailan wa nahara, fala yazidhum illa firara. Aku sudah mendakwah mereka itu siang dan malam. Bukan aku dakwah mereka siang aja atau malam aja. Kita ini kapan sih kita mengajak orang kepada kebaikan? Kapan kita bermanfaat ke lingkungan kita? Kapan? Gak ada. Ya, kita ya paling kalau mau bermanfaat untuk lingkungan ya paling kita ngumpul donasi. Itu pun kita cuma jadi pengumpul, bukan pemberi. Ya, kita cuma jadi pengumpul, bukan pemberi. Nah itu kita punya manfaat sedikit saja, dan kita lakukan ya pada waktu-waktu tertentu saja kebaikan-kebaikan kita, ya manfaat kita untuk orang lain. Tapi Nuh ketika mengajak manusia kepada kebaikan itu sampai-sampai Nuh mengatakan lailan wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam bekerja untuk mengajak manusia kepada kebaikan ketika itu. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Apakah semakin giatnya Nabi Nuh untuk mengajak mereka kepada kebaikan, lalu mereka juga semakin semangat untuk menerima dakwah Nabi Nuh? Tidak. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, semakin aku giat, mereka semakin lari. Ya, semakin aku ngajak, mereka semakin lari. Tapi apakah Rasul Nuh alaihi salatu wassalam berhenti? Tidak. Tetap terus. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang tinggal dengan orang banyak, tinggal di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, dia menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, dia mendakwahkan mereka kepada kebaikan, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar terhadap gangguan-gangguan mereka.
wajar ya. Orang berbeda-beda temperamen, berbeda-beda latar belakang itu pasti ada gangguan ya, pasti ada gangguan. Itu apa? A'dhamu ajran minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Pahalanya lebih besar dari orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Ya ini apa? Kehidupan yang mubarakah. Kehidupan yang berkah. Kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang orang itu mampu mendatangkan atau mengelola kebaikan dan manfaat pada dirinya, itu diletakkan pada orang lain. Diletakkan pada orang. Sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tidaklah beriman, hakikatnya tidaklah sempurna keimanan ahadukum, salah seorang dari kalian, ya, sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Cintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Inilah kehidupan orang yang apa? Berkah kehidupannya. Kehidupan orang yang mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian selanjutnya di sini dikatakan oleh Syekh Asy-Syatiri hafidhana wa hafidhahullah, wal makhluk yasihu ayyusafa bi annahu mubarak. Sekarang ini tentang persoalan apakah kata mubarak itu boleh digunakan untuk makhluk atau tidak. Ya. Maka kata beliau makhluk boleh. Boleh untuk dinobatkan kepadanya kata mubarak. Naam. Wa yajuzu ayyusafal abdu biwujudil barakah fihi, dan boleh mensifatkan seseorang bahwa kehidupan orang itu berkah. Boleh, itu boleh. Ya. Tetapi kalimat tabarak, yakni sifat tabarak, itu la takunu illa lillahi azza wajalla. Tidak boleh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mensifati makhluk itu dengan tabarak, tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya kita katakan bahwa si fulan ini mubarak, ya boleh. Ya, si fulan ini pada kehidupannya ada keberkahan-keberkahan berdasarkan dohir yang kita lihat dari kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, itu boleh sah-sah saja. Tapi kalau kita katakan tabarak, tidak boleh. Kenapa? Karena sifat tabarak itu adalah keberkahan yang sempurna, pemilik keberkahan yang sempurna. Nah, pemilik keberkahan yang sempurna itu tidak boleh kepada makhluk, kecuali apa? Illa lillahi azza wajalla, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya, maha suci Allah, tabarak alladzi nazzalal furqana, yang telah menurunkan Al-Qur'an ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Di sini juga luar biasa ya. Al-Qur'an ini luar biasa sekali. Itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Qur'an dengan apa? Al-Furqan. Ya. Tabarakalladzi nazzalal furqana, Al-Furqan. Kenapa? Ya, karena Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, filter yang membedakan antara yang baik dan buruk. Ya. Al-Qur'an itu penyaring yang membedakan antara yang baik dan buruk, membedakan antara syirik dan tauhid, membedakan antara sunnah dan bid'ah, membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Nah, itulah Al-Qur'an. Ya, orang kalau dia membumikan Al-Qur'an dalam kehidupannya, ya maka dia adalah orang-orang yang berjalan pada jalan orang-orang yang memisahkan antara kebatilan dan kebaikan, antara al-haq dan al-batil. Maka dari itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Khuluquhu khuluqul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah
akhlaknya Al-Quran. Iya, Al-Quran itu Al-Furqan, benar-benar memisahkan antara yang batil dengan yang hak, memisahkan antara tauhid dan syirik, memisahkan antara sunnah dan bid'ah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha menentukan segala sesuatu. Jadi di sini ayat-ayat ini dijadikan oleh Syekh Syatiri hafizana wa hafizahullah untuk beristidlal, ya, menunjukkan kepada kita bahwa kata tabarak itu tidak boleh digunakan kepada makhluk, tidak boleh. Iya, tapi kalau kata mubarak itu boleh kepada makhluk. Ya, nah, mafhum ya ikhwan. Baik. Kemudian di sini dikatakan aina ma kunta, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada. Jadi ai yaj'alukallah mubarakan fi kulli baladin takunu fihi wa fi kulli mawtinin tahillu fihi wa la syakka anna al-'abda yatlubu min rabbih azza wa jal ay yahmiyahu wa an yubarikahu wa an yaj'alahu min asbabil khairi wan naf'i fi kulli mawtin yakunu fihi. Subhanallah, ya. Jadi perhatikan di sini kata beliau ketika Syekh Syatiri menjelaskan doanya Syekh Muhammad ini bahwa aina ma kunta, dimanapun engkau berada itu ayyaja'alakallahu mubarakan fi kulli baladin takunu fih, ya, yaitu apa? Agar supaya Allah menjadikan engkau itu orang yang diberkahi di negeri mana saja engkau berada. Ya, kalau ada di Keranggan, ya, kehidupanmu itu berkah di Keranggan. Kalau ada di Jakarta, ya, kehidupanmu itu berkah di Jakarta sana. Engkau ada di perantauan, ya, kehidupanmu itu berkah di perantauan. Ya, ada orang di kampungnya dia itu hanif, tapi begitu di perantauan dia liar. Ada orang demikian, ya, nggak ada kontrol, maka ketakwaan di perantauan itu lebih berat ketimbang ketakwaan di tempat tinggalnya. Kenapa? Ya karena ketika di tempat tinggalnya itu ada kontrol sosial yang kuat, dia punya hubungan emosional dengan lingkungan. Tapi ketika dia keluar dari situ, maka hubungan emosional dengan lingkungan itu menipis, maka disitulah kontrol sosialnya semakin kurang, sangat berpeluang supaya seorang itu dalam melakukan kerusakan. Maka di situ diantara kehebatan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu, ya, ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh Imra'atul Aziz, itu kehebatannya, keunggulannya itu adalah posisinya di situ adalah Nabi Allah Yusuf dalam keadaan bujang dan Nabi Allah Yusuf di perantauan. Ya, subhanallah. Ya, itu luar biasanya, ya, luar biasanya. Maka ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan agar supaya kehidupan kita itu berkah di negeri manapun kita berada. Wa fi kulli mawtinin tahillu fih, dan di mana tempat manapun yang kita tinggal. Wala syakka annal abda yatlubu min rabbih azza wa jalla yahmiyahu wa an yubarikahu wa an yaj'alahu min asbabil khairi wan naf'i fi kulli mautin yakunu fih. Itu apa? Tidak diragukan lagi, ya. Seorang hamba itu dia meminta kepada Rabbnya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga dia, Allah memberikan keberkahan kepadanya, dan Allah menjadikan dia sebagai sebab-sebab kebaikan dan manfaat bagi setiap tempat yang dia berada di situ. Subhanallah. Ya. Ini sekali lagi, ya, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang kehidupan kita itu bermanfaat, menjadi sebab-sebab kebaikan bagi lingkungan di mana tempat kita berada. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Padahal tetangga itu nggak ada hubungan nasab terkadang dengan kita, ya. Hatta orang kafir dalam Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam, itu ketika berbicara tentang hak-hak tetangga, maka di sana walaupun seorang tetangga itu dia kafir, dia tetap mendapatkan hak sebagai seorang tetangga. Ya, dia tetap mendapatkan hak sebagai seorang tetangga. Itu bagaimana
aplikasi daripada kehidupan seseorang itu bermanfaat untuk lingkungan. Dan kita itu tentu seseorang tidak bisa sampai pada tahap itu kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah tidak memberikan taufik dan karunia kepada seorang, kepada kita ya untuk yang demikian, maka tentunya kita sama sekali tidak akan sanggup untuk hal tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita itu sebagai orang yang mubarak, orang yang mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada, di negeri manapun kita tempati, di wilayah manapun kita hidup. Maka kehidupan kita itu adalah min asbabil khairi wan naf'i fi kulli mautin yakunu fi. Ya, ini keberadaan kita itu menjadi sebab-sebab kebaikan bagi orang lain. Tadi disebutkan di dalam hadis ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Alama Albani rahimahullah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna minan nas mafatihal khair wa maghalikal syarr. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Tapi begitu pula ada di antara manusia ini ada orang yang menjadi mafatihas syarr maghalikal khair, menjadi pembuka-pembuka kebaikan kejelekan dan penutup-penutup kebaikan. Allahu akbar. Di antara manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia kalau dilihat dari fungsi manfaat atau tidaknya dia itu, Rasulullah mengatakan ada di antara manusia ini ada orang yang menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan Masya Allah ini bergembiralah orang yang Allah jadikan kita itu sebagai pembuka-pembuka kebaikan melalui perantaran kedua tangan kita. Tetapi begitu juga Allah menjadikan kita sebagai penutup-penutup keburukan melalui perantaran kedua tangan kita. Tapi sungguh meruginya orang ya, sungguh bahayanya orang ya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai penutup-penutup kebaikan dan pembuka-pembuka kejelekan. Allahu akbar. Ya. Jadi manusia itu dua saja ya, kawan. Manusia di dalam menjalani kehidupannya itu dua saja. Dia menjadi golongan kanan atau dia menjadi golongan kiri. Jadi dia menjadi orang-orang yang berkumpul pada barisan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai suatu bentuk aplikasi daripada ilmu yang dia miliki, atau dia menjadi kelompok bagian dari orang-orang yang tenggelam dalam keburukan-keburukan. Ya persoalan kalau bicara tentang kebaikan ya mungkin semua orang pengen untuk melakukan kebaikan. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa melakukan kebaikan kalau kita sendiri tidak mengerti tentang kebaikan itu? Ya, aja orang dia ingin tauhid, tapi dia tidak paham tentang tauhid. Dia ingin beramal di atas petunjuk Nabi, tapi dia tidak tahu apa itu petunjuk Nabi. Ya maka ini membutuhkan ilmu. Semakin seseorang bisa bermanfaat itu adalah semakin seseorang itu berilmu. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Jadi ilmu itu bukan hanya sebuah perbendaharaan kekayaan pengetahuan semata-mata, bukan. Jadi kita belajar itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan saja, tidak. Tapi puncak daripada orang belajar itu adalah untuk dia beramal agar ilmunya berbuah. Orang menanam pohon itu dia menginginkan pohon itu berbuah. Ya. Nah, begitu juga orang yang dia mempelajari ilmu agama, dia menginginkan agar ilmu agama itu berbuah. Bagaimana ilmu agama itu berbuah? Ya, berbuah dengan amal. Sebab itu kata para ulama, thamaratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah dia beramal. Ada orang punya ilmu tinggi tapi amalannya kasihan, ya. Jadi ilmu hanya sebagai bahan diskusi aja, sebagai perbendaharaan saja, ya. Ilmu tinggi sekali, ya, doktor, profesor, tapi tidak pernah sholat di masjid, ya. Sudah waktu sholat lagi mondar-mandir sana sini, ya kasihan. Ilmunya untuk apa? Ilmunya tidak membuat dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Imam Malik mengatakan begini, manusia itu ada 3 bagian dalam muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 kelompok besar, 3 bagian besar. Yang pertama itu alim billah wa bi awamirillah.
Orang yang dia alim kepada Allah dan dia alim terhadap perintah-perintah Allah. Nah, ini bagus. Ini kelompok para ulama. Ya, Dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Alim billah wa alim bi awamirillah. Dia alim kepada Allah dan dia alim terhadap syariat Allah azza wajalla. Kelompok yang kedua adalah apa? Alim billah wa laisa bi awamirillah. Dia rajin ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Dia alim kepada Allah, ini ibadahnya giat, tapi tidak bi awamirillah. Dia tidak tahu tentang syariat Allah, perintah, larangan, ya. Mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah, mana syirik, dia tidak tahu. Tapi dia orangnya hanif, pengen ibadah saja, ibadah terus. Ini alim billah wa laisa bi awamirillah. Ini juga bahaya ya. Ini juga bahaya, orang rajin ibadah tapi tidak melandaskan ibadahnya dengan apa? Ilmu. Yang ketiga adalah apa? Orang yang alim bi awamirillah wa laisa billah. Dia alim terhadap syariat Allah, dia tahu ini halal haram. Kalau antum ajak dia diskusi, pokoknya dia orang yang paling menguasai cabang-cabang ilmu. Tapi kalau sudah waktu salat, antum nggak pernah lihat dia di masjid. Ya, ini ada orang yang kayak gitu. Orang kalau bicara tentang ilmu, ilmunya mantap. Tapi kalau antum lihat dia salat secepat burung mematuk beras. Ya. Lalu di mana ilmunya? Di mana ilmunya? Bukankah ilmu berkaitan dengan salat itu Rasulullah mengatakan atau para fuqaha mengatakan kepada kita tumanina adalah bagian daripada rukun? Ya. Dan begitu seterusnya. Ada orang dia bicara tentang ilmu, luar biasa. Kalau kita diskusi dengan dia tentang ilmu, wah hebat. Dia menguasai cabang ini, menguasai cabang itu. Ya. Tapi muamalahnya berantakan. Ya. Muamalahnya berantakan. Ini apa namanya? Alim bi awamirillah wa laysa billah. Ya, ilmunya itu hanya sekedar wawasan pengetahuan saja. Tidak teraplikasi dalam amalan. Ya. Nah, maka di sini apa? Nah, di sini tidak berkah orang ini, tidak bisa menjadi sebab-sebab kebaikan. Tidak bisa menjadi sebab-sebab apa? Kebaikan bagi orang lain. Nah, maka sekali lagi kita katakan, kita ucapkan amin ya atas doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kemudian Syekh berkata di sini, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar Allah menjadikan engkau itu sebagai orang yang idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Subhanallah. Memiliki 3 sifat yang luar biasa ya. 3 sifat yang apa? Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan farhan, dalam keadaan sukses, dalam keadaan bahagia, dia kembali kepada Allah. Dalam keadaan susah, dia kembali kepada Allah. Dalam keadaan terpuruk, dalam kemaksiatan, dia kembali kepada Allah. Ya, terangkum di dalam apa? Kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalimat Syekh di sini adalah mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji oleh Allah dia bersabar, dan apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hakikat daripada 3 perkara ini, diberi dia bersyukur, ya, diuji dia bersabar. Ketika terjatuh dalam dosa sebagai manusia biasa ya, manusia yang kerap kali terjatuh dalam dosa kemaksiatan kepada Allah, ya, terkadang sadar atau tidak sadar, ya, dia jatuh dan jatuh dan jatuh lagi, itu tapi dia kembali kepada Allah. Kalau kita lihat hakikat dari 3 perkara ini, hakikatnya adalah orang yang kembali kepada Allah. Hakikatnya orang yang kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika senang dia kembali kepada Allah dengan syukur. Ya, ketika susah dia kembali kepada Allah dengan sabar. Ketika berdosa dia kembali kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Maka kita lihat di sini kata Syekh, ikhwan, kata Syekh Asy-Syatiri hafizana wa hafizahullah ya. Idza utiya syakara. Idza utiya syakara. Apabila diberi maka dia bersyukur. Di sini kata Syekh begini, ketika Syekh Syatiri hafizana wa hafizahullah menjelaskan kalimat ini, kata beliau, wa ali aj'alaka mimman idza utiya syakara, dan aku berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan engkau itu orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Maka al-i'tahuna, yakni makna daripada pemberian di sini adalah maknanya apa? Ma yusdihillahu jalla wa ala lil ibadi binan ni'am, yaitu apa? Ya, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadamu. Jadi ya, apabila engkau diberi, apa yang dimaksudkan dengan diberi? Beri apa? Apakah beri ketupat atau beri lontong sayur? Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini al-i'ta, di sini yang memberikan di sini adalah ma yusdihillahu jalla wa ala lil ibadi minan ni'am. Segala apa yang Allah beri kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan. Jadi yang namanya kenikmatan itu masuk di dalamnya semuanya, pemberian Allah. Apakah engkau diberi kesehatan? Nikmat. Terkadang kita itu berpikir begini ya, Pak. Terkadang kita berpikir kalau diberi, kita bersyukur pemberian Allah itu, ya mungkin pemberian Allah yang berupa kenikmatan itu, kalau dikasih uang, ya dikasih jabatan, ya dikasih harta, mungkin itu aja yang kita pikir adalah pemberian-pemberian yang harus kita bersyukur. Tapi sebenarnya banyak sekali dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang patut dan layak bagi seorang hamba itu untuk mensyukuri. Apa? Misalnya kesehatan, ya. Kesehatan itu mahal sekali. Ya. Coba aja kalau ada orang ya, disebutkan dalam sebuah riwayat dan saya dengar ya, dalam sebuah kisah. Saya mendengar kisah ini dari Syekh Shalih Fauzan, tapi dengarnya itu dari rekaman doang ya. Dan saya tidak pernah bertemu dengan Syekh Shalih Fauzan, belum pernah. Saya berharap ya Allah memudahkan untuk kita bertemu insyaallah taala ya. Tapi Syekh Shalih Fauzan, saya pernah mendengar rekamannya, itu beliau bercerita bahwa suatu ketika ada seorang pemuda ya. Seorang pemuda dalam satu peristiwa itu dia terdampar di sebuah pulau. Pulau itu tidak ada penghuni sama sekali. Pulau kosong ya. Jangan antum bayangkan pulau itu di Indonesia ya. Kalau pulau itu di Indonesia nanti sudah dijual sama tapi ikhwan fillah azanillah ya, sebuah pulau kosong, tidak ada penghuni sama sekali. Ketika itu orang ini ketika terlempar di situ, terdampar di situ, tidak ada segala tanda-tanda kehidupan sama sekali di situ. Maksudnya tidak ada penghuni sama sekali, dia nggak ada teman ngobrol tentunya ya. Tidak ada orang dia bisa bergaul dan seterusnya. Lalu orang itu dia putuskan untuk menghabiskan umurnya itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi dia beribadah sejak saat itu, dia beribadah dari masa mudanya itu sampai tua, semua ibadah dia lakukan. Ya, semua ibadah dia lakukan. Artinya semua yang dia mampu, bukan semua dari bagian apa yang Allah syariatkan. Karena tidak ada manusia yang bisa mampu untuk melakukan semua dari apa yang Allah syariatkan, kecuali para anbiya dan para rasul ya. Para anbiya dan para rasul itu pun terbatas pada syariat yang mereka bawa. Ya, misalnya syariatnya Nabi Allah Ibrahim, itu Nabi Allah Ibrahim melakukan semua yang Allah perintah dan Allah larang, tapi terbatas pada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim tidak puasa Ramadan.
Ya, Nabi Allah Ibrahim tidak puasa pada bulan Ramadan. Jadi ini kita katakan tidak ada manusia yang mampu untuk melakukan semua amal ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali para nabi dan para rasul. Tapi ada tanda kutipnya apa? Terkait dengan syariat yang dibawa olehnya saja. Iya, paham ya? Baik. Maka orang itu dia beribadah kepada Allah sampai dia meninggal. Nah, begitu dia meninggal, dikisahkan itu bahwa masa perhitungan selesai dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, adkhilhul jannata birahmati, masukkanlah dia ke surga dengan rahmatku. Ya. Maka orang ini dia, masa masuk surga dengan rahmat Allah? Lalu saya beribadah selama ini untuk apa? Iya. Maka dia protes, dia kata, ya Allah, bagaimana aku masuk surga dengan rahmat-Mu? Kenapa aku tidak masuk surga dengan amal-amalku saja? Seluruh kehidupanku ini aku gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau begitu malaikat hitung amal kebaikannya. Hitung semua amal kebaikannya. Ukurlah dia amal kebaikan itu dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ternyata seluruh amal kebaikan yang dilakukan sepanjang hidupnya tidak seimbang dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ya. Orang ini sudah senang bahwa dia sudah melakukan amalan yang begitu banyak, ya, dan dia menyangka bahwa amalannya itulah bisa menjadi harga bagi surga. Tapi ternyata ketika amalan itu dihitung dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ternyata amalan yang dilakukan sepanjang hidupnya tidak mampu atau tidak seimbang, tidak setara dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Belum pendengaran, belum rasa makanan manis atau asin, itu belum. Itu juga nikmat. Antum kalau nggak punya rasa, semua makanan rasanya sama aja, ya. Maka itu nikmat. Maka dari apa? Dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan kalau begitu adkhilhun nar, masukkan dia ke neraka karena amalannya enggak seimbang dengan nikmat. Ya, subhanallah. Maka kita katakan sekali lagi bahwa ya, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu masuk di dalam apa? Idza u'tiya, apabila diberi. Apabila diberi, masuk dalam kalimat apabila diberi apa? Diberi semua kenikmatan, apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau dari jenis-jenis kenikmatan yang begitu banyak. Mana saja yang Allah berikan kepada engkau, itu engkau harus apa? Syakara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Syadri, wal muradu bisyukri, yang dimaksudkan dengan syukur di sini, syukur itu apa? Ketika kita bicara tentang syukur itu apa sih? Ya. Kalau syukur secara umum ya, dalam definisi manusia secara umum ya mungkin ya, kita katakan terima kasih ya. Tapi kalau syukurnya manusia kepada Allah itu kan tidak hanya dengan mengucapkan terima kasih ya Allah. Ini tidak cukup dengan itu. Tapi syukur itu apa? Hakikat daripada syukur itu, kata Syekh Syatiri, al-muradu bisyukri al-qiyamu bihaqqin ni'amillahi azza wa jal wa hadha yashmalu adadan minal umur, yaitu syukur itu menegakkan hak dari nikmat-nikmat Allah itu, yakni nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ditunaikan. Semua nikmat Allah itu ditunaikan dengan benar. Wa hadza yashmalu adadan minal umur, dan ini mencakup beberapa perkara. Jadi kalau kita katakan syukur itu apa? Syukur itu adalah menunaikan hak dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi kalau Allah berikan Anda kesehatan, hak kesehatan itu apa? Allah berikan Anda uang, hak uang itu apa? Harta benda yang banyak. Makanya dari itu kan dalam harta benda yang banyak itu ada kewajiban-kewajiban zakat. Sebenarnya itu adalah bentuk syukur, infak dan seterusnya. Karena hakikat, coba antum perhatikan, definisi syukur itu adalah apa? Definisi syukur itu adalah al-qiyamu bihaqqin ni'amillahi azza wa jalla, menunaikan hak-hak daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nikmat apa saja yang Allah berikan? Nikmat penglihatan ditunaikan. Bagaimana cara menunaikan nikmat penglihatan itu?
Ya, nikmat kesehatan bagaimana menunaikan nikmat kesehatan. Nikmat harta bagaimana menunaikan nikmat harta itu, dan seterusnya. Dan ini dia bisa terrealisasi. Syukur itu bisa terrealisasi, ya, menunaikan hak daripada nikmat Allah itu bisa terrealisasi itu dengan ada dan minal umur, dengan beberapa perkara. Perkara yang pertama, al-amrul awal, perkara yang pertama, al-i'tirafu bi anna hadhihi ni'ama minallahi azza wa jalla wa annahu huwa alladhi wahabaha wa hadha yakunu bil qalb. Jadi kalau kita sebelum kita masuk kepada perincian cara merealisasikan syukur, itu kalau kita boleh bagi, maka syukur secara umum itu bisa terlaksana dengan bisa dilakukan oleh dua organ tubuh manusia. Maksudnya dalam tanda kutip, maksudnya apa? Syukur itu bisa dilakukan dengan dua organ tubuh manusia, itu yakni bisa dengan amalan bil jawareh, bisa dengan amalan hati. Iya. Orang itu bisa bersyukur dengan merealisasikan syukur dengan amalan hati, juga dia bisa menunaikan syukur dengan amalan bil jawareh. Misalnya Allah berikan kepada dia karunia harta benda yang banyak, dia berinfak, dia bersedekah, ini syukur dengan apa? Amalan bil jawareh. Tapi kalau ketika Allah memberikan dia kelapangan rizki, lalu dia puas, dia ridho, ya, dia senang dan dia meyakini bahwa ini adalah pemberian Allah, itu berarti amalan hati. Dia bersyukur dengan amalan hati. Itu secara klasifikasi, secara garis besar, bahwa seorang dia merealisasikan rasa syukur itu bisa terbentuk dengan dua organ tubuh, dalam tanda kutip maksud saya, ya, yaitu yang pertama, bisa syukur itu bisa terlaksana dengan amalan hati, yang kedua, syukur itu bisa terlaksana dengan amalan bil jawareh. Baik. Lalu perkara-perkara yang media, ya, atau perkara yang kemudian membuat seseorang itu merealisasikan syukurnya. Perkara yang pertama adalah al-i'tirafu bi anna hadhihi ni'ama minallahi azza wa jalla. Perkara yang paling pertama itu seorang dia harus tahu dulu. Dia harus camkan dalam dirinya dulu bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya atau yang ada padanya itu minallahi azza wa jalla. Itu datangnya dari Allah. Datangnya dari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata. Wa annahu huwa alladhi wahabaha, dan Allah yang memberikan itu kepada dia. Allah yang memberikan kepada dia. Ya, tentunya yakunu bil qalb, ya. Hal ini terjadi dengan hati. Maksudnya begini, kita ini kan manusia, itu sifat kita tergesa-gesa, sifat kita angkuh, ya, sifat kita sombong. Jadi kalau Allah beri kita nikmat itu kadang-kadang, misalnya nih kita kuat, wah, jadi seolah-olah kuatnya kita itu karena kita rajin fitness, ya. Kuatnya kita tuh karena punya istri 4, ya, atau punya istri 3 misalnya. Bukan. Kuatnya kita tuh kadang-kadang karena kita mungkin rajin olahraga atau makan enak, mungkin bukan. Ya, kuat kita tuh yakni annahu huwallazi wahabaha, Allah yang memberikan kepada kita kekuatan itu. Begitu. Kalau kita punya harta, itu manusia kan sombong. Ya. Jadi sifat sombongnya manusia itu sudah menjadi sifat tabiat. Sudah menjadi sifat tabiat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu nikmat, rizki, harta benda yang banyak, dia harus tahu bahwa harta benda yang banyak itu adalah nikmat itu dari Allah. Dan nikmat dari Allah itu memang Allah yang memberikan. Seandainya Allah tidak berikan, dia tidak bisa mendapatkan. Jadi bukan karena dia seorang ekonom yang hebat, ya, seorang ekonom yang hebat, bukan dia karena seorang konsultan administrasi yang hebat, bukan orang manajemen yang hebat, dia bukan orang yang gigih dalam bekerja, bukan. Hatta Anda bekerja 24 jam gak pernah tidur sekalipun, di sarang tempat Anda mendapatkan harta emas yang banyak pun, kalau Allah tidak memberi, maka engkau tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ya. Tapi ada orang yang dia kerjanya seadanya saja, tapi kemudian Allah mendatangkan kepadanya rizki. Karena memang
rizki, nikmat itu pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita. Kalau sekiranya nikmat itu, rizki itu, misalnya kita bicara dalam konteks rizki ya, kalau kita bicara tentang rizki, kalau sekiranya rizki itu adalah karena kehebatan kita, rajinnya kita dalam bekerja, maka saya ingin katakan bahwa yang paling rajin dari manusia dalam bekerja ini semut. Ya, semut gak pernah tidur dalam bekerja. Coba antum baca buku-buku fisika yang berbicara tentang semut itu, bahkan semut itu arsitek paling terhebat. Ya, sehebat apa ya sarjana-sarjana teknik kita? Ya buat bangunan masih bisa disuap, ya. Tapi kalau semut gak bisa disogok semut. Ya. Kenapa antum bicara lihat rumah semut itu? Di dalam tanah rumah semut itu dibikin jalur sedemikian rupa, bahkan ada rajanya, ada ruang udaranya. Jadi kalau air masuk itu air nggak pernah bisa sampai di ruang itu, karena ada selokan-selokan khusus yang di. Saya pernah membaca sebuah buku, semut itu termasuk arsitek paling hebat, ya. Lebah arsitek paling hebat. Bagaimana dia rancang rumahnya? Lebah merancang rumahnya itu kan kalau hujan itu kalau kita lihat bisa masuk semua. Tapi ternyata hujan itu sederas apapun nggak bisa masuk ke dalam rumah. Masuk tapi ada jalurnya, set keluar lagi. Gitu. Subhanallah ya. Itu pakar dia, hebat sekali. Manusia bahkan belajar dari ada ruang kedap udara, ada ruang kedap suara, ada udara tempat supaya masuk keluarnya oksigen. Subhanallah. Ya. Kalau dari kehebatan seperti itu, ya ini hewan lebih hebat. Iya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidaklah ada satu binatang melata di permukaan bumi ini melainkan rizkinya itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya, kawan? Seorang itu dia harus sadar benar. Dia sadar benar bahwa Allah memberikan dia nikmat itu pemberian Allah gitu. Bukan karena kepintaran dia, bukan karena dia rajin ke pasar nggak pulang-pulang rumah, ya, bukan karena dia tidur di jalanan rajin kerja keras, bukan, ya. Tapi seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia itu adalah dari Allah, dan itu karena Allah berikan kepada dia. Seandainya Allah tidak memberikan, maka usahanya keras bagaimanapun dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya, ya, ya tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu kalau kita katakan begini, kalau seandainya rizki itu, kita bicara dalam konteks rizki saja ya, lebih mudah kita pahami. Jangan kita bicara nikmat-nikmat yang lain terlalu banyak, kita bicara dalam konteks rizki. Seandainya Allah memberikan rizki kepada seseorang itu karena kepintaran dia, maka saya yakin tidak ada orang yang lulus SD bisa sejahtera. Ya, karena kalau kita banding dari pendidikan, ya tentunya orang yang lulus SD dengan orang sarjana itu berbeda sekali, ya. Tapi banyak sekali orang-orang yang punya ijazah cuma SD, tapi justru Allah memberikan kepada dia kenikmatan yang banyak. Justru orang-orang yang nggak punya ijazah dia mempekerjakan para dokter dan para profesor, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Allah memberikan rizki itu bukan karena kepintaran kita, bukan, tapi itu adalah nikmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala huwallazi wahabaha, Allah yang memberikan nikmat itu. Ini pertama. Ini cara seseorang itu dia bersyukur ya kawan. Nah, cara seorang dia bersyukur. Dan orang kalau dia pandai bersyukur itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan kepadamu bahwa la in syakartum la azidannakum, kalau kalian pandai bersyukur niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Tetapi wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku teramat teramat pedih, azabku teramat pedih. Nah, akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Yang pertama terrealisasi dengan apa? Dia mengetahui, dia menyadari, dia memahami bahwa nikmat-nikmat yang ada pada dirinya itu dari Allah semata-mata, bukan karena kehebatan dia, dan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Syatiri di sini, al-amru tsani an tahadduts bi ni'amillahi azza wa jal, ya, ma'a nisbatiha ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tahadduts bin ni'amillah, yaitu menyebut-nyebut nikmat Allah. Jadi begini ya kawan,
Kita dalam hidup ini kadang-kadang yang kita cerita tuh kesusahan aja. Ketemu teman cerita, aduh saya rugi tadi, jual ayam rugi. Begitu ketemu satu lagi, wah sekarang ini ekonomi lagi murah-marit, ya jualan gak laku-laku, ya. Jadi kita cerita, padahal kadang-kadang teman kita nggak minta juga cerita, ya dia nggak nanya kita juga, ya dia nggak nanya, tapi kita ceritanya. Tapi begitu kita mendapatkan rezeki, kita punya banyak uang, dia minta cerita, kita nggak cerita, ya. Wah ini untung banyak, oh nggak ada, ya, parah, ya, subhanallah, ya. Tapi kalau kerugian dia nggak minta, kita cerita, kebalikan, subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Jangan ceritakan kesusahan, ceritakan kebahagiaan. Kenapa ceritakan kebahagiaan itu bagian dari perintah syariat? Karena itu tahadduts nikmah. Menyebut-nyebutkan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala ma'a nisbatiha ilallah. Yani dalam keadaan menyandarkan itu semua kepada Allah, bukan untuk sombong, ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk sombong. Kita itu begini ya, ikhwan. Kita itu kan disuruh ya cerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, sebut dia. Jadi orang ini kadang-kadang sudah susah, dia pas sampai di kita maksud dia tuh untuk mau ngobrol-ngobrol, mau nyantai, tapi begitu dia duduk kita cerita, akhirnya saya rugi tadi sekian-sekian. Aduh, saya juga lagi susah. Nah begitu, paham ya kawan? Jadi jangan ceritakan kesusahan, ceritakan kebahagiaan Anda, ceritakan kebahagiaan Anda. Kenapa? Karena itu bentuk daripada syukur Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka apa? La azidannakum, akan aku tambah kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang aja cerita tuh tentang kesusahan aja, ya. Padahal kita nggak tahu teman kita ini juga lagi susahnya macam apa, ya. Nah, lagi susah juga dia, ya. Nah, jadi pertama apa, kita tahadduts nikmat, menyebut-nyebut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dia kepada Allah, bukan dalam rangka sombong, ya. Bukan dalam rangka sombong. Suatu ketika begini ya, ikhwan. Dan apa, tahadduts nikmat ini bisa terjadi dengan lisan, juga bisa terjadi dengan perbuatan. Bisa terjadi dengan perbuatan. Terjadi dengan lisan itu kita membicarakannya dalam rangka menyandarkannya kepada Allah sebagai bentuk syukur. Tapi kalau terjadi dengan perbuatan itu, kalau Allah memberikan kepada kita nikmat, kita tampakkan pada diri kita. Kita itu jangan seperti orang-orang yang tidak beragama. Orang-orang yang tidak beragama, yang cintanya terhadap dunia itu berlebihan sekali, sampai kalau dia punya uang ada bermiliar-miliaran, tapi dia pakai baju tuh cap kodok, ya. Baju, tahu cap kodok ya? Kita di Ambon itu ada satu jenis baju kaos putih tipis, di sini capnya katak, ya. Harganya ya mungkin sekitar 5.000 rupiah, ya, ya. Padahal uangnya miliaran. Ini apa? Ini dia tidak menampakkan nikmat Allah pada dirinya. Dia tidak menampakkan nikmat Allah pada dirinya. Maka dari itu kalau Anda punya nikmat, tampakkan nikmat itu. Pun sanggup beli mobil yang mahal, beli, nggak apa-apa. Punya uang beli mobil yang 5 miliar, beli. Kalau sanggup punya uang, beli. Jangan antum punya uang sanggup beli mobil 5 miliar, tapi antum naiknya sepeda ontel. Kasihan. Ini nggak mensyukuri nikmat, nggak sayang terhadap diri Anda. Iya. Sebab itu suatu ketika ya kawan, suatu ketika itu disebutkan ya oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kalau boleh saya bacakan sanadnya. Al-Imam At-Tirmidzi berkata di dalam sunannya, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Muslim. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad di Muslim. Haddatsana Hammam an Qatadah an Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi qala. Imam Tirmidzi berkata, telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, ya, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Haddatsana Affan bin Muslim, telah bercerita kepada kami Affan bin Muslim. Haddatsana Hammam, telah bercerita kepada kami Hammam an Qatadah, dia berkata dari Qatadah. Qatadah itu tabi'in, ya.
muridnya Anas bin Malik. An Amr bin Syuaib, Qatada berkata dari Amr bin Syuaib, an abihi dari bapaknya, Syuaib an jaddihi dari kakeknya. Kakeknya nih sahabat. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah itu suka kalau melihat bekas nikmatnya itu ada pada hamba. Jadi kalau kasih kita nikmat, kita pakai baju yang bagus, Allah suka. Ya, ini ada uang tapi beli baju yang baju satu kita pakai 2 bulan belum ganti, ya sayang. Kalau kita ahlus sufa ya nggak apa-apa, ahlus sufa ya. Tapi kalau kita punya rezeki untuk itu ya pakai yang bagus ya. Karena Allah suka melihat bekas-bekas nikmatnya itu ada pada hambanya. Orang Yaman, saya ingin cerita tentang, saya tidak tahu ya, tapi ketika saya hidup di kota Son'a, ini di ibu kota negara loh, bukan di pedesaan ya. Ibu kota negara di Yaman itu Son'a. Itu saya sering mendapati orang-orang Yaman. Itu kadang-kadang mereka berjalan dengan baju-baju itu masih ada mereknya. Ya. Masih ada itu yang benang terus ada ya itu labelnya itu, subhanallah. Saya pernah nanya, maksudnya ini bertanda bahwa ini baru. Nikmat yang Allah berikan kepada dia ini baru, beli dari toko pakai. Ya. Nanti kalau antum lihat sudah nggak ada label lah, itu udah lama. Ya. Masya Allah ya. Itu orang caranya untuk apa? Menampakkan nikmat Allah. Mungkin di negeri kita nggak pantas juga karena sesuai dengan budaya kita. Tetapi saya ingin mengatakan itulah orang dalam menampakkan nikmat Allah pada diri mereka. Ya. Disebutkan di dalam hadis juga ya. Sebutkan di dalam hadis suatu ketika dari Abul Aswad, dari bapaknya, dia berkata, suatu ketika aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abul Aswad ini. Dia duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Rasulullah melihat bapaknya ini pakai pakaian, pakai baju yang sudah kusut, sudah lama. Kemudian apa kata Rasulullah? Apakah engkau punya harta? Kata bapaknya Abul Aswad ini, ya Rasulullah punya. Saya bukan orang fakir juga. Saya punya harta banyak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza atakallahu malan falyura atharuhu alaik. Kalau Allah kasih engkau harta, tampakkan harta itu pada dirimu. Paham maksudnya? Ini orang punya harta tapi dia pakai pakaian kusut, kata Nabi. Kayaknya sudah nggak ada uang ini orang. Kau punya harta nggak? Punya ya Rasulullah. Iya, kalau Allah kasih engkau harta, tampakkan harta itu pada dirimu. Pakai baju yang bagus begitu. Selama bukan kesombongan. Itu bagian daripada apa ya, ikhwan? Bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, kita cukupkan sampai di sini. Nanti bagian berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikut باذنillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.